dibahas, ada satu ulama ditanya kita semuanya, siapa makhluk yang terkuat? Seorang bijak, seorang ulama berkata, aku mencari benda paling kuat dan kutemukan ialah besi. Kita mengakui ya, benda itu makhluk Allah karena benda itu adalah ciptaan Allah, dan besi itu kita pahamkan bahwasanya besi itu juga makhluk Allah yang berzikir kepada Allah. Aku mencari benda paling kuat dan kutemukan ialah adalah besi. Lalu aku berpikir kembali, api mampu meleburkannya, berarti api lebih kuat daripada besi. Jadi ini manusia sama problema hidup atau kehidupan itu seperti ini. Jadi kalau besi dianggap kuat, ternyata besi kalau dibakar dengan api leleh. Lalu aku anggap kuat itu api, tapi air mampu memadamkan bara api. Jadi, makhluk di sini semua itu ada kaitannya. Air mampu memadamkan api, berarti air lebih kuat daripada api. Lalu api dan air tadi, dan air itu ternyata ada penelitian kembali, ada pemikiran kembali. Awan mampu menampungnya, berarti awan lebih kuat daripada air. Dengan kalau hujan itu ya sepertinya begitu langsung air dari langit tanpa ada proses. Jadi air itu naik, disedot oleh yang namanya panas matahari itu, tertampung di awan, berarti awan lebih kuat daripada air. Lalu awan itu yang kuat menahan air, membawa air itu, dia kalah dengan angin. Angin mampu menggiring, berarti angin lebih kuat daripada awan. Jadi, semua ini di atas kekuatan ada kekuatan, ada kekuatan. Lalu apa? Ternyata yang namanya angin itu tidak bisa menggoncangkan gunung. Gunung mampu menghalangi jalannya angin, berarti gunung lebih kuat daripada angin. Lalu apa lagi? Manusia mampu berada di atasnya gunung, berarti manusia lebih kuat daripada gunung. Ya kan? Manusia ini mampu di atasnya gunung. Terus manusia ini apa bisa terkalahkan? Bisa. Kekuatan manusia, saya bilang kekuatan ya, kekuatan manusia itu bisa terkalahkan dengan apa? Rasa ngantuk mengalahkan manusia. Berarti ngantuk itu lebih kuat daripada manusia. Betul ya? Sekuat-kuatnya orang kalau sudah ngantuk jeglek. Jeglek bu, blosor pasti. Nah, di sini ada kaitan-kaitan yang harus kita pikir. Ini kembalinya nanti kepada Al-Quran. Tapi ngantuk itu bisa terkalahkan dengan kegelisahan. Bunda tahu ya, galau. Katanya orang sekarang galau. Kalau orang itu galau, nggak bakal bisa ngantuk apalagi tidur. Ngantuk aja nggak bisa, mencicil apalagi kena masalah atau mikir ibu-ibu mikir anaknya, atau besok mau mungkin nggak ada beras, mau beli beras karena uangnya nggak ada, atau bapaknya juga begitu, bekerja mencari pekerjaan atau bekerja tidak dapatkan rezeki itu namanya galau ya, gundah, namanya pikiran. Orang pikiran
sebenarnya tuh ngantuk ya orang mencici loh. Jadi ini semua kembalinya kepada kekuatan. Siapa yang paling kuat? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya. Lalu apa yang bisa mengalahkan kegelisahan? Dan pada saat itu aku baru mengerti dengan firman Allah, ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Paling enak itu, paling kuat itu ya orang tentram. Selalu ingat kepada Allah. Ono sing diarani angin ribut, ono sing diarani tanggane ribut, ono sing diarani sesuatu hatinya bergejolak segala macam, mau bersih. Ingat, di dalam Al-Quran seorang Nabi Daud yang bisa menekuk besi tersebut itu karena dzikrullah. Orang zikir kepada Allah itu menggunakan kekuatan Allah. Jadi sebenarnya tidak usah kaget kalau ada Nabi bisa memindahkan awan. Nabi Muhammad itu bisa memberhentikan matahari berjalan. Bukan dikembalikan, bukan, diberhentikan. Karena apa? Karena waktu itu di masa perang, Nabi Muhammad masih dalam keadaan perang dengan para sahabatnya, karena mengingat belum sholat zuhur atau masih berkecamuk perang itu. Dengan kekuatan Allah di dalam hatinya selalu tidak ada yang lain kecuali Allah, maka diberhentikan itu matahari. Jadi belum sampai masuk waktu zuhur. Ada lagi, kalau panjenengan tahu ya, mungkin di sini bagi saudara-saudara saya yang kepingin sakti-saktian itu, tak buka sama saya sekarang ya. Saya jujur aja, banyak orang yang mencari ilmu pelipat bumi dengan wirid, dengan sembarang, terkalahkan dengan orang-orang Amerika. Kenapa begitu? Begitu. Ilmu itu adalah pengetahuan, bukan wiritan. Ilmu itu pengetahuan. Ilmu melipat bumi. Coba jangan, kalau jalan kaki dari sini Jakarta berapa jam? Ya, bisa 1 hari kan? Lebih mungkin. Wah, bisa 2 hari, 3 hari. Lihat kekuatan orang itu. Kalau banyak duduknya, banyak istirahatnya, bisa 1 bulan. Lalu jalan, ketemu teman, sudah rokokan, ngopi, ngobrol, jalan kaki. Pindah lagi, naik sepeda ontel. Itu tergantung kekuatan, bisa berapa hari. Naik lagi, meningkat, naik motor. Itu bisa ditempuh dengan kecepatan motornya yang 100 kilo per jam. Itu bisa ditempuh berapa hari. Kalau naik lagi mobil, lebih cepat lagi. Naik lagi bis, dalam arti lebih gede, ya, nancap gasnya lebih, karena mesinnya lebih besar. Naik lagi kereta api yang tidak ada hambatan, di situ lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi naik pesawat. Sini sana mungkin 1 jam. Dibanding, ya ini namanya ilmu melipat bumi. Jangan mimpi. Ya ada orang sakti itu. Adanya ya itu tadi, kita memakai ilmu pengetahuan. Karena alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi ilmu pengetahuan yang kita ketahui itu dengan asma Allah, maka akan diketahui, dipelajari, dan semua itu menggunakan ilmu pengetahuan untuk caranya apa? Merakit sesuatu atau membentuk sesuatu, yang itu semuanya tujuannya untuk supaya kita mencapai yang namanya ilmu melipat bumi. Nah, kita kalau perjalanan dari sini ke akhirat, ya, dari sini ke akhirat,
Di sini, naudzubillah min dzalik, nggak usah bicara maksiat juga. Di sini jenengan sholat, pahalanya umpamanya 27 derajat, di sana 27 derajat itu dalam satu hari, di sana 27 miliar derajat. Karena orang yang berbuat baik di sini pahalanya mungkin 1 tahun atau 10 tahun atau 100 tahun, pahalanya di sana 100 miliar tahun. Jadi kalau kita bermaksiat di sini 1 jam, di sana 1000 tahun disiksa. Hati-hati. Bukan orang semua tidak kena maksiat, bisa terkena maksiat. Tapi saya wanti-wanti kepada jenengan semua ya, wanti-wanti, cepat tobat. Jangan melangkah maksiat terus malas menunda tobat, jangan. Mundur langsung istighfar. Jadi kalau melakukan dosa lagi gimana ya? Istighfar lagi. Dosa lagi gimana? Istighfar lagi. Selagi panjenengan masih dalam bernafas dan hidup di dunia, mohonlah maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tahu peta kehidupan yang akan datang, yang harus jenengan jalani, Allah tahu. Jadi yang dilarang oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah, yaitu apa, Habib? Menutup diri sendiri untuk bertobat. Apa? Wala tayasu min rahmatillah. Janganlah putus asa dari rahmatnya Allah, karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah rahmat untuk kita semua. Maksudnya jangan putus asa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini sangat sekali saya berharap kepada jenengan semua untuk supaya semangat beribadah kepada Allah. Aku Wahid baru kenal jenengan, coba dulu masih muda, ya orang mungkin Pak, ya memang hidayah, taufik ataupun anugerah pulau mawon syukur ketemu jenengan. Karena apa? Bapak pulau ini katanya ngajari tembok, mau ceramah ten sawah mriko. Jenengan ini semua di sini adalah anugerah buat saya, hidayah buat saya, inayah buat saya. Tidak sebanding dengan apa? Dengan diri saya sendiri. Ini wanti-wanti, hati-hati saya bilang sama panjenengan ya. Jangan membedakan. Ini khusus pada jamaah saya di sini maupun insya Allah yang lainnya. Boleh jenengan memanggil saya Habib seperti kata cucu Rasulullah. Ya, tapi jangan melebihi kapasitas seorang Habib. Apa itu? Karena saya memberikan kontribusi ilmu kepada panjenengan, ilmu Rasulullah dan Al-Quran. Maka seyogyanya, sudah selayaknya, sewajibnya menjenengan memuliakan saya. Saya memuliakan jenengan di dunia ini dengan pesangon atau namanya upah pada panjenengan ilmu hadis dan Al-Quran. Maka itu kita muliakan. Jenengan semua saya muliakan karena jenengan mau menjalankan apa yang saya ajarkan, hadis dan Al-Quran. Pastinya jenengan memuliakan saya dengan hal ini. Hal ini saya tidak mau nanti kalau berlebihan yang terjadi apa? Kalau panjenengan ada salah paham dengan jamaah saya, ada salah paham dengan saya, nanti kebencian itu melebihi batas. Kenapa melebihi batas? Karena ini semua tidak didasari dengan Al-Quran dan hadis. Kalau didasari dengan Al-Quran dan hadis, al-muslim ahul muslim, innamal muslimuna ikhwah. Sesungguhnya muslim itu adalah bersaudara, dan sesungguhnya kaum muslimin selalu bersaudara.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kepada jenengan semua satu, kita saling memuliakan, saling menghormati, saling mencintai berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan cita-cita panjenengan semua, pertama sukses di dunia ini, yang kedua selamat akhirat kelak. Saya tidak ingin yang hadir jamaah saya mempunyai satu masalah. Kalau memang itu masalah besar, maka kalaupun belum bisa hadir ataupun saya terlalu lama belum bisa datang ke sini, ada Nabi Muhammad sebagai wasilah, ya. Ada Allah yang menyelesaikan masalah kita. Jadi jangan karena ada saya, jenengan baru ingat Nabi Muhammad, ingat Allah. Ada saya, tidak ada saya, wasilah panjenengan adalah Nabi Muhammad. Ya, wasilah itu apa? Perantara. Terus siapa yang menyelesaikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rezeki yang berkah, halal dan thayyiban mubarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rzuqna taufiq wa ta'ah. Ya Allah, berilah kami rezeki taufik dan ketaatan, wa bu'dal maksiyah, benci kepada kemaksiatan, wa sidqan niyah, dan benarkanlah niat-niat kami ya Allah. Wa hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa saddid alsinatana bis shawab wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah. Berilah kami semua yang hadir di sini ilmu dan ma'rifahmu ya Allah. Wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal haram wa subhan. Ya Allah, sucikanlah seluruh tubuh kami dari haram dan subhat. Mamla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal haram wa subhat waqfuf aydiyana 'anil dhulmi was sirqah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kezaliman dan kesirikan. Allahumma rzuqna hajjal baitil haram wa ziyaratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna auladan salihatan. Allahumma rzuqna zawjatan salihatan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ishfa' lana ya habibana. Ishfa' lana ya habibana. Laka syafa'ah ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Nabi, ya Rasulullah. Wahada matlabi ya Nabi ya Rasulullah. Ya